Ini dari mana semua ini? Dari kelasnya atau apa sih? Dari kelasnya jurusan. Saya nama saya Bella dari kelas 10 IPS 1. Kalau saya dari IPA 1 MIPA 1. Kalau saya dari PS. Saya IPS 1. Kalau saya IPS 1 juga. Sama. Nanti PS semua cuma banyak IPA. Tadi kesini apakah ada pelajaran apa ada? Tadi habis bahasa Inggris ya? Iya. Kemarin IPA. Saya ada juga tadi baru selesai itu langsung ke sini. Terus habis ini apa ada pelajaran lagi? Sudah selesai. Apakah kalian semua sudah makan? Sudah. Mas sekarang bingung. Mau makan Nggak mau makan atau enggak? Kan diajak teman langsung ke sini. Iya. Saya belum. Jadi ini janjian. Iya. Satu circle apa gimana ini? Enggak Ya kebetulan kenal aja. Sini kalian mau ngapain jadi? Katanya sih melakukan konseling kelompok Ibu. Yang dari hasil konseling sebelumnya ya. Iya. Mungkin bisa kita langsung mulai saja. Pertama bisa diperkenalkan dulu dari Mbak. Nama saya Bella, salam kenal. Ayo Bella. Perkenalkan nama saya Pidato Saksikan Nasri, bisa dipanggil Akta. Halo Pak. Nama saya Salsa, bisa dipanggil Salsa. Halo Salsa. Perkenalkan nama saya Robi Pradita. Biasa kalau teman-teman panggil itu Robi. Halo Robi. Baik, kenalkan sama saya Om bisa dipanggil Vivi. Halo Kiki. Ini kan udah pernah semua. Terus sebelumnya di sini Ibu mau menjelaskan bahwa kalian akan melaksanakan konseling kelompok ya. Dengan pendekatan dasar. Kalian semua di sini apakah pernah ikut konseling sebelumnya? Belum. Yang konseling kemarin aja, yang kalau kelompok Kalau belum. kelompok Iya. baru pertama itu. Iya. Jadi karena baru pertama kali Ibu jelasin sedikit ya. Jadi di sini kalian akan satu persatu menceritakan permasalahan kalian, lalu nanti kesepakatan akan memilih satu permasalahan yang akan kita bahas atau difokuskan itu. Apakah dapat dipahami? So, Terus juga sebelumnya Ibu mau mengasih tahu bahwa konseling ini itu ada asas kerahasiaan, jadi minta tolong kepada kalian semua untuk menjaga rahasia cerita teman-teman yang lain. Kamu bisa? bisa. Terus juga konseling ini dibatasi waktu 30 menit, apakah sudah cukup? Cukup. Bisa kita mulai ya. Apakah kalian semua sudah siap? Siap. Siap. Ini dari siapa dulu nih yang mau cerita? Dari Mas yang Oh, dari saya. Ini bukan saya akhir ini saya kena flu meskipun kesalahan saya kecil, tapi saya ini diberi bulian Bu. Jadi saya kayak dibuat apa Bu ya, buat sumber apa ya, sumber pemasukan di kelas saya Bu. Jadi bantuan gitu. Iya Bu. Saya tersangkanya Bu, yang suka bully Bu. Oh, Tapi kalau yang ini teman saya Kiki jarang Bu. Saya lebih sering bully kelas lain. kalau saya ini apa namanya kayak tiba-tiba itu pernah teman saya itu nyindir saya, tapi saya tuh nggak tahu dia itu sebenarnya itu nyindir saya apa enggak, tapi kayak saya tuh merasa gitu kok langsung di sini terus sampai sekarang kayak apa Kalau misalnya dari saya nggak ngalamin, cuman saya ada di
padahal ini kan waktu itu ngerjain tugas kelompok tapi dia tuh gak ngerjain terus lebih saya gitu. Jadi ini semua permasalahannya tentang pertemanan. Iya. Iya. Jadi sebelum kita mulai lagi ke permasalahannya, mungkin kita bisa menyepakati permasalahan siapa dulu yang lebih urgent untuk diselesaikan. Mungkin dari masalah siapa dulu menurut Mbak yang lebih urgent? Menurut saya dari Mas Iki aja, saya korban bullying Iya. juga. Korban bullying. Saya setuju karena langsung korban. Iya. Saya juga setuju. Sangat setuju. Kalau saya sendiri salah satu Langsung kita mulai saja ya. Mungkin dari Masnya bisa diceritakan awal mulanya gimana kok bisa menjadi korban bullying. dulu kan udah dari lama mulai saya masuk kelas IPS 1 itu saya udah mulai tertekan dulu soalnya saya itu kayak agak gak enak dengan perasaan diri saya sendiri dengan adanya teman-teman kayak gitu soalnya meskipun saya ini bisa dibilang kayak itu ya kayak apa jarang sering berkumpul dengan teman-teman di kelas gitu sehingga saya jadi dikira saya orang yang mabuk jadi saya dibuat bully-bullyan di ejek-ejek terus sering diomongin juga hal itu yang membuat saya tertekan. Kenapa kamu kok menganggap diri kamu lemah? Soalnya saya itu yang pertama itu Bu, kayak apa kurang adanya teman mungkin di kelas Bu ya saya kayak sering sendirian gitu jadi teman-teman yang satu circle di dalam kelas itu sering membuli saya. Sebelumnya apa kamu pernah kayak ikut bergabung sama mereka gitu? Dulu pernah aku ikut tapi saya apa udah gak betah karena saya sering dibully kayak gitu meskipun kesalahan saya kecil saya sering diejek-ejek oleh circle di kelas Bu jadi itu membuat hati saya sakit. Saya dapat mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain, bagaimana pendapatnya mendengar cerita dari teman? Saya sebagai teman sekelasnya saya sering lihat dia Bu, tapi dia tuh waktu dibully tuh kayak cuma diem aja lurus gitu kan apa ya kayak ya lawan lah gitu loh minimal mempertahankan diri tapi dia nurut aja jadinya bingung. Kalau saya ingin tanya sama Mas Diki, tapi dari Mas Diki pernah yang kayak ngelawan yang dalam arti nggak di depan banyak orang gitu, kayak secara halus entah gak ke salah satu di anggota circle mereka itu pernah atau enggak? Kalau pengalaman sih saya belum pernah saya juga nggak berani ngerayain di kelas karena saya nggak punya teman jadi kalau lawan saya takutnya kalau dibilang malah dia apa ditungguin sama teman-teman. Saya mau tanya dan itu kamu tuh apa bully itu mulai dari Mulai dari awal masuk sekolah saya mau bersosialisasi tapi kayak saya kayak apa ya entah dari mana kok saya sering dibully saya nggak tahu sudut pandangnya mereka itu kok saya sering dibully. tapi pas waktu SMP kamu nggak Kalau waktu SMP sih saya aman-aman aja Sebelum masuk SMA gitu. SMA-nya ini baru dibully. Orang-orangnya juga orang-orang baru. Lingkungan baru. Saya juga cuma ke bawah arus saja, kadang juga lihat masnya itu dibully, saya cuma diem aja, nggak berani ngelakuin, takutnya itu sama teman-teman saya juga ikut jadi korban. Jadi kamu takut ikut terseret. Ya, Kalau menurut kamu sendiri kan sebagai kayak pembuli tadi di awal bilang, itu perasaanmu gimana terhadap korban yang kamu bully? kadang itu di sisi lain itu kayak keren gitu, gagah gitu di sekolah. Tapi kalau waktu mulai itu mikir kayak sempat lihat dia tak bully kok, tak bully ya, tapi besoknya ya tak bully lagi gitu.
bingung aku karena kan juga sama teman-teman itu takutnya lah aku temenan sama dia malah aku jadi korban bully juga. Apakah kamu tidak pernah kepikiran buat menemani itu? Pikiran Tapi takut gitu. ya masih belum ada keberanian sampai sekarang. Kalau menurut Masnya gimana mendengar pendapat dari Mas? Kalau saya sih kurang tahu Bu ya. Nanti saya di kelas itu kalau ada apa-apa saya sendirian, sendirian di pojokan sambil kadang nulis-nulis buku biar kelihatan sok sibuk gitu Bu. Seperti itu. Saya juga tidak selalu berani ngomong dengan teman-teman yang lain. Kalau saya berbicara dengan orang lain, maka saya takut juga untuk dibully, menjadi trauma. Bisa kamu ceritakan tidak kayak awal mulanya pas misal kamu diem terus tiba-tiba dibully apa gimana? Kan saya diam duduk di pojokan dia di mata saya. Kalau mau ngapain saya mencoba untuk bermain dengan teman-temanku seperti menanyakan kabarnya, menanyakan hari-hari. Tapi kenapa respon dari teman-teman saya ini kayak gini, kenapa sih kamu sok kenal sedekat gitu. Jadi saya udahlah daripada saya sendiri lagi mending saya sendirian aja. Lalu Mbaknya sendiri sebagai teman kelasnya bagaimana menanggapi? Ya kan sudah berusaha sosialisasi tapi respon dari luarnya seperti itu. Sebenarnya usahanya sudah bagus ya Bu, cuman waktu karena dia sering dibully sama teman-teman, kalau apa ya, waktu aku pingin kayak mau nemenin dia jadinya kayak kok dia ikut-ikutan ini, kita bully juga aja gitu, jadinya takut. Sebenarnya aku tuh mau nemenin Bu gitu. Itu kalau boleh tahu dari kelompok yang apa sih orangnya besar-besar atau gimana sehingga kamu takut? Kalau dari proses itu ya seperti gini Bu, besar-besar. Kalau saya melawan saya dipukul ya. Jadi saya apa Bu ya, kalau dia teman-teman di kelas kan kelasnya besar-besar gitu. Jadi saya mau bicara itu kayak takut daripada saya di kelas-kelas dekat teman saya teman kelas saya kesel kalau saya dipukul saya malah buat salah gitu. Satu lagi sebenarnya teman-teman cewek itu pada kayak nggak apa-apa main sama kita aja, tapi nya malah si Mas Kikinya kayak mainnya sama cewek Ntar saya malah digituin sampai digituin. iya. Jadi kita yang cewek juga ya udahlah, kasihan daripada kita maksain gabung sama kita, nanti Mas Kiki makin dibully gitu. Sering dibilang body saya karena saya itu Bodi, Iya. kok sampai dibilang kayak gitu? body itu kayak gini ya Bu, kayak orang waktu saya sosialisasi dengan teman-teman perempuan beda Islami, main sama cewek ya, Jadi gitu. saya sendiri aja dijakin Bu. Jadi saya masa saya nggak punya teman, nggak punya. Kalau di kelas lain apakah kamu juga seperti itu? Tidak. Saya juga takut juga sih. Saya meskipun saya udah berusaha tapi saya takutnya depannya itu kayak dibully lagi. Jadi ini saya diem aja. Kenapa kamu kok memilih diam gitu? Nggak pernah pikiran mau melawan? Ya itu Bu, saya juga takut Bu karena badan saya kecil, kalau itu ya masalah masih jatuh Bu. Saya juga nggak berani Bu, karena di kelas saya kan anaknya pendiam Bu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bercanda dengan teman yang lain saya juga ingin ikutan Bu, tapi lihat dari respon teman-teman yang di kelas itu kayak tidak suka Bu dengan kehadiran saya di sana. Kalau dari yang lain gimana? Gimana cerita dari Mas? Semisal Saya mungkin mau tanya tentang kayak kamu udah pernah nggak kayak lapor gitu ke kelas? Itu sih saya belum ada inisiatif
saat itu ya, kalau saya lapor mungkin teman-teman yang lain malah ada rasa dendam ke saya, jadi saya lebih baik diem aja sih daripada lapor. Nanya gampang, kamu cerita nggak kayak ke keluarga kamu, ke ayah, ibu atau mungkin saudara sepupu gimana? Kalau keluarga saya kan ayah ibu saya kerja di luar kota Bu, jadi saya jarang ketemu. Saya juga jarang apa nelpon orang tua saya sih enggak. Jadi di rumah saya itu cuma ada kakak saya sama adik saya. Kalau saran saya, bukan saran, kalau pendapat saya, kayaknya Mas Kiki tuh bisa memberanikan diri buat ngobrol ya. Kenapa sih kalau kamu dibully aku gitu kan? Tadi alasannya suka tiba-tiba dibully ya, kan nggak jelas gitu ya. Mungkin bisa dipertanyakan itu biar masalahnya begitu. Dilihat dari pendapat tadi mungkin masnya pernah kepikiran ingin mempertanyakan kenapa kok polisi gimana? Belum pernah, enggak ada kepikiran sampai kayak gitu. Soalnya saya takut. Dan kamu cuma pasrah ditakut. Iya, saya di kelas ya, masuk sekolah pas datang ke kelas diam sampai pulang gitu. Istirahat sendiri, makan sendiri. Ini nanti saya di kelas. Kalau respon dari guru kamu sendiri gimana kan? Cuma membiarkan Kalau guru-guru yang lain kayaknya belum pernah tahu saya sih. Kalau saya buka aja maksudnya, saya diem aja. Belum pernah saya cerita ke orang-orang yang lain juga. Kalau saya pertama kali ini saya ceritakan, baru saya buka perusahaan saya. pasti sulit untuk bisa terbuka kepada orang lain. Mungkin kalau tanggapan dari Mbak Putra gimana? Mungkin kalau anggapan dari saya lebih ke ini yang kayak memberanikan diri tadi Bu, kayak yang dikatakan sama Bella gitu. Kan memang ibaratnya dalam satu kelompok itu kadang itu nggak sepenuhnya yang apa ya, yang jahatnya itu semuanya. Kadang ada salah satunya yang baik yang kepikiran, cuman kayak yang Mas Robi tadi nggak berani juga mau apa sih namanya, mau berteman gitu, menemani dia yang dibully. Tapi kalau misal diungkapin, diobrolin, entah itu sekali kumpul atau berapa kali bertemu gitu sama yang baik dalam circle yang bully ini, bisa jadi aja dia kayak perlahan bisa bergabung sama Mas Kiki. Terus ya udah, Mas Kiki ada kekuatan buat bisa melawan dari teman-teman yang lain itu. Iya, saya kan setuju sama pendapatnya. Jadi kan kalau di satu kelompok pembuli itu kan nggak semuanya itu berani. Jadi kan ada misalnya satu orang itu dia itu pemberani karena kan punya circle tersebut. Nah, kan nggak apa-apa kalau misal kayak dia pulang sendirian atau apa itu, mungkin dari Mas Kiki kalau berani itu ngungkapno, atau kalau bisa ya balik pukul lah, diem aja, nggak apa-apa Mas. Kan terus kan kalau gitu kan misal tahu besoknya ini pasti gini ya nggak masalah kan, daripada kita diem aja terus-terusan sampai lulus malah jadi korban gitu. Setelah mendengar pendapat dari teman-temannya bagaimana? Saya kan berusaha untuk memberikan diri. Saya kan belajar lagi untuk menjadi orang yang tidak pemalu sama orang yang menjadi lebih pemberani. Mungkin kita bisa membantu masnya untuk menyelesaikan permasalahannya menggunakan teknik kursi kosong. Jadi di sebelah kursi ini kan kosong, jadi kan nanti itu masnya memerankan tulisan Anda
pinggang memerankan yang pembuli sama yang menyebabkan bakal dapat dipahami. Jadi saya pindah-pindah gitu. Ya betul. Kalau yang jadi tok-tok gimana? Sini Ya di sini. sulit. Baik, langsung di bawah ya. Kita gimana itu? Jadi itu bro. Ya kita cuma menyimak Oh, di Ini tok-tok ya. ya Ya. Waktu kemarin itu kan saya lagi masuk datang kelas Bu ya, karena teman-teman lagi nongkrong dengan mana lain, saya tanya, ayo anak-anak gimana kabarnya? Ih, ngapain sih kamu so asik gitu? Orang kita juga gak terlalu dekat, ngapain juga tanya-tanya kabar? Kenapa salahnya emang itu padahal hal yang wajar buat menanyakan kabar kepada teman sendiri. Emang kamu teman, kamu bukan teman saya karena kamu itu cupu, gak punya teman kayak Bodi. Padahal aku terlihat biasa-biasa aja karena aku ingin punya teman kayak kalian biar saya punya biar saya punya teman di kelas biar saya gak sendirian. Ngapain kamu gak butuh kamu emang sering disalin karena kamu sering dibully sama teman-teman yang lain. Emang aku cupu ya? Iya, daripada kamu kayak gini, mending beliin aku jas ke kantin. Saya nggak ada uang. Kamu jangan bohong, coba aku lihat di kantong ini. Ah, ini ada uangnya, ya udah beliin jas ke kantin. Ini kan buat nanti, uangnya aku buat istirahat nanti, karena saya nggak bawa bekal, jadi ini konsekuensinya mau saya buat dimakan. Gak peduli kamu mau makan apa enggak, yang penting aku beliin makan pada hari ini juga. Ya kayak gitulah, kan ini uang aku satu-satunya buat hari ini. Bodoh amat, beliin enggak? Iya saya beliin. Seperti itu waktu kemarin. mungkin kita bisa menanyakan pendapat dari teman-teman yang lain terkait menggunakan tips. Terus mau tanya dulu di terkait konsep ini sebenarnya Mas Kiki itu memerankan apa yang gimana ya namanya, apa yang diharapkan dari isi patrotnya itu. Mungkin masnya bisa lebih terbuka mas. Mungkin bisa lebih diungkapkan, aku sebenarnya inginnya ini gitu, biar bisa lebih berani juga kalau mau ngobrol beneran sama yang dulu. Dari itu Lanjut. Mungkin tadi kan benar katanya sebelumnya, mungkin bisa dilanjut sampai masnya bisa menemukan solusi atas ini aja mas, masnya tuh mengharapkan apa sih dari si pembulinya, kayak misalnya diutarakan Bisa aja kayak pembuli pukul sekali gitu. Nggak apa-apa. Kan kalau sebagai korban kan biasanya kalau diri sendiri kan aku lah ya, tapi aku sendiri gitu loh, takutnya teman-temannya malah datang. Saya ingin punya teman biar saya nggak kesepian di kelas. Bisa kayak gitu aja, tujuan saya itu ngomong-ngomongan dengan dia biar hubungannya itu biar lebih enak gitu, biar nggak toxic juga. Tapi itu maksudnya ngomongnya ke bukan mereka-mereka yang pembuli, ke orang-orang yang bukan dari kelompok pembuli itu, anak-anak di kelas yang lain gitu, atau berteman sama si pembuli. masnya tuh pengennya Kalau mau sama membeli sama saya aja. Saya lebih tertarik
sama dengan di kelas bukan, soalnya kan hari-hari kan ya pastinya juga ada di kelas juga kan Bu. Jadi biar lebih enak aja, biar gak kesepian kalau di kelas. Tapi kan nggak masalah Mas kalau dari kelas lain kan nanti waktu istirahat atau pulang sekolah kan nggak ketemu lagi gitu loh. Jadi nggak harus selalu yang di kelas, ya nggak jadi korban terus gitu. Saya ada teman di kelasku tapi cuma beberapa orang. Ya nggak apa-apa sih Mas. Tapi saya juga jarang ketemu. Mendengarkan pendapat dari teman-teman lain mungkin Masnya mohon maaf ya bisa mengulangi sekali lagi tipsnya sampai bisa lebih bebas harus karena tadi kan masih nurut disuruh beliin Ya. tetap Iya. tidak beli gitu. Keluarin aja yang keinginannya. Ya setidaknya lawan balik lah dikit gitu apa. Nggak harus mukul wes. Kan tadi waktu udah beringan ke kantin buat teman-teman yang di kelas, buat yang dibeli, ini jajannya. Ya gitu minta kamu makasih ya. Terus saya tanya, emang kenapa sih kamu sering beli aku? Emang kamu cukup gak cocok buat jadi teman awal buat teman kami, soalnya kan di keluarga kami itu orangnya kuat-kuat, orangnya badannya kecil-kecil kayak kamu kan kecil gitu. Emang iya kamu masa harus berteman dengan kalian yang badannya dengan mempunyai badan yang kecil-kecil juga? Masa kalian nggak bisa menerima aku buat datang di pertemanan kalian itu? Enggak, ngapain juga gitu. Aku nggak mau, aku ingin jadi temannya kalian. Ih, jadi orangnya yang banget sih, keras kepala. Kalian kasih kesempatan dong buat bisa berteman dengan kalian. Ya udah, kita coba siapkan aja satu hari aja ya. 1 kali 24 jam kita bisa berteman mulai dari ini juga sampai besok. Baik, baik, terima kasih ya, meskipun pertemanan kami cuma dibatasi 1 kali 24 jam, saya akan mencobanya. Coba dengan yang terbaik. itu tadi bagus walaupun masih belum keluar ya mungkin bisa pertama dulu gimana kalau menurut teman-teman kalian tadi kan Mas sudah berani bilang gitu mencoba berteman terlebih dahulu Tadi sudah dari poin yang pertama tadi sudah bagus Bu, sudah mengungkapkan apa sih yang sebenarnya masih belum gitu. Kalau dari saya itu udah bagus, cuman jadi kelihatan banget kalau misalnya Mas Kiki ini emang orangnya baik banget, jadi nggak berani buat ngegasin ke orang lain gitu yang kayak ya apalagi cowok kan Bu, rata-rata kan cowok pada pakai kalimat kasar gitu buat ke sesama cowok gitu segala macam, tapi Mas Kiki enggak, tetap pakai kata yang sopan segala macam gitu sama temen. Ya bagus ya tadi kayak berani gitu ngungkapin ke temannya itu yang bully. Maksudnya kan kayak nggak pernah gitu kan. Nah dari ini mungkin ya bisa kayak diterapin gitu ke teman kamu. Sebenarnya aku mau tanya dulu Mas, itu kamu itu pengen gabung ke habis itu teman yang suka bully atau gimana itu kan kamu kan disuruhnya cuma bilang kita cuma 1 kali 24 jam aja gitu kan kalau temennya nggak harus bully Mas gitu. Kalau teman di kelas kan ternyata cowoknya katanya besar-besar, jadi saya takut. Tapi dia sih membuli saya. Gak apa-apa kan bilang aja itu ada yang kecil loh. Mentalnya membuli kayak gitu. Enggak, aku kan cuma pengen tanya aja loh kan kalau dari yang ngomong kan bilangin kok kalau mau temenan itu kenapa harus dibatasi gitu loh 1 kali 24 jam. Kalau teman ya wis terusan gitu.
cuma bingungnya kamu itu milih temen yang kayak gimana gitu loh Mas. Ya, saya ingin milih teman yang lebih kelas kan, ya biasanya nggak disiplin aja nanti makin di kelas. Mungkin maksudnya Mas Kiki itu coba temenan 1 hari biar si tadi temennya tuh ngerasa oh ternyata gini ya rasanya temenan sama Makan, Kiki. aku takutnya kamu malah jadi babu gitu. Jadinya kan Iya. teman tuh saling bantu, bisa jadi juga kalau misal kamu milihnya tadi Mas milihnya ke orang yang ke pembulinya itu, tapi kalau misal ke teman yang lain gitu kan yang masih apa namanya nggak termasuk yang membuli banget, cuma yang tim menonton, itu siapa tahu dia bisa lebih nunjukin ke yang membuli bahwa oh ternyata si Mas Kiki ini kalau misal temenan gitu nggak yang separah yang kita kira gitu. Kayak gitu loh Mas. Gak harus sama yang temen badan besar-besar lah itu loh. Baik, makasih buat sarannya. Mungkin buat next time akan saya coba untuk offline tadi. Tadi kan kita sudah mendengar pendapat dari yang lain. Mungkin setelah mendengar pendapat dari yang lain mungkin ada pikiran berubah. Tadi kan 1 kali 24 jam mungkin bisa berubah. Iya, mungkin saya akan coba biar apa ya, punya teman itu biar bisa sampai lulus juga, nggak sampai suka yang bocor juga. Karena kan pasti suka kan pasti suka butuh teman kan. Mungkin Masnya bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kalau dari yang lain mungkin apakah ada tambahan lagi? Sepertinya sudah. Cuma semangat buat ngelawan itu aja. Mungkin Gak apa-apa Mas Mas. Yogi Sekali-sekali. sama saya. Gak apa-apa Mas, kan teman kan gak harus di lingkungan sekolah. Nanti kan kalau pulang kan bisa biar gak ketahuan sama yang lain. Sekali-sekali visual Mas. Gak apa-apa. Saya nggak berani pada saat dipukul masalah. Biar anu Mas, plong dikit gitu loh. Kalau saya mukul gak kerasa, mungkin kalau saya kakak saya dipukul langsung mungkin saya iya maaf langsung jatuh langsung kenapa lulusan. Baik, setelah mendengar pendapat yang lain terus permasalahan dari Masnya, mungkin bisa kita sebutkan bahwa Mas itu masih kalau takut itu terus masih ada takut karena teman-temannya pada lebih besar. Tapi Masnya tadi sudah berani mengungkapkan itu dapat kita apresiasi ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa informasi lagi terkait perkembangannya gimana. Mungkin dari yang lain mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada. Terima kasih. Kalau begitu bisa kita janjian lagi di jadwal yang akan kita rencanakan terkait perkembangan dari Masnya. Terima kasih sekali lagi. Terus juga sebelumnya bisa saya tanyakan perasaannya kalian setelah mengikuti konseling ini satu-satu. Gimana ini Mbaknya? Kalau saya tadi masih gregetan dikit-dikit. Ini dia itu terlalu baik gitu, mungkin bisa buat next time di lebih berani. Salah sih Bu, kayak aduh ayo gitu dibalas aja gak apa-apa gitu, tapi dalam arti dibalasnya yang lebih tegasnya kayak gimana. Cuman saya lihat lagi kan karena memang orangnya terlalu baik jadi ya, dan terlanjur trauma itu memang susah sih Bu. Itu waktu juga kan buat Mas Kiki gimana bisa berani gitu. Ya, sebenarnya seperti yang Bu sebut tadi ya, tadi ya juga sikap kenapa malah apa namanya kayak Ya, kurang lebih sama bro. Di sisi lain juga kasihan ya dia dibully, tapi kalau Mas Kiki kayaknya ya terlalu lemah lembut gitu bro. Jadi sering jadi korban. Sesekali kasar itu nggak apa-apa buat apa membela diri ya. Kalau saya sih saran dari teman-teman itu sudah cukup membantu sih Bu. Mungkin bisa saya terapkan untuk buat ke depannya. Bukannya saya tidak mau balas
jadi saya dimanja daripada saya apa diberi pahala lagi. Mungkin sekian saja. Kalau di kemudian hari kita bisa merencanakan konseling selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menghadiri konseling